Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Aku akan ajak kalian jalan-jalan di kampung halaman Cristiano Ronaldo. Dan juga kalian nanti bisa melihat video sewaktu aku jalan-jalan di kota Funchal, di mana Cristiano Ronaldo tinggal. Tapi sebelum aku lanjutkan, aku akan tayangkan map tentang perjalananku sambil cerita. Dengan demikian, agar kalian bisa mengikuti perjalananku lebih baik lagi. Dan semuanya bisa lebih jelas kalau ada mapnya, kan? Tentu kalian sudah mengenal nama Cristiano Ronaldo. Dia adalah seorang pemain sepak bola yang terkenal di dunia. Baiklah, kalau kalian kenal, aku akan ajak jalan-jalan ke kampung halamannya Cristiano Ronaldo. Oke. Perjalanan aku mulai dari kota New York ini, di sini nih. Aku terbang dengan pesawat ke kota Barcelona. Ini dia. 3 hari sebelum kapal pesiar berangkat, kapal pesiar aku itu berangkatnya dari Barcelona. Maka itu aku harus terbang dari New York ke Barcelona. 3 hari sebelum keberangkatan kapal itu mulai berangkat, aku sudah berada di Barcelona. Aku jalan-jalan di Barcelona dulu, kemudian setelah aku jalan-jalan 3 hari, kapalnya berangkat dari Barcelona ini. Ini dia Barcelona ya. Kalian lihat kan? Nah, biar aku zoom dulu. Jadi nanti kalian tahu perjalanan aku tuh kemana aja. Biar aku zoom dulu ya. Nah, ini dia Barcelona. Dari Barcelona, kapal aku berlayar berangkat ke Valencia. Ini kota Valencia. Kotanya sangat indah sekali ini Valencia ini. Aku senang. Kota-kota Spanyol semua indah semua. Dari Valencia, kapalnya berangkat terus berlayar, berhenti di kota yang bernama Cartagena. Ini dia. Kotanya juga indah. Dari Cartagena, kemudian kapalnya berangkat lagi pesiar berhenti di kota yang namanya Malaga di Spanyol. Nah, ini juga kota indah sekali ini. Kemudian dari Malaga, kapalnya melewati selat ini ya, kota Gibraltar, terus berhenti di kota yang bernama Cadiz. Ini juga kota tua indah sekali. Aku seneng jalan-jalan di Spanyol itu, mungkin perlu 1 bulan baru bisa keliling-keliling ya. Nah, setelah Cadiz, aku pindahnya ke sini. Setelah kota Cadiz ini, kapalnya terus ke Portugis, ke kota Lisbon. Ibu kotanya ini Lisbon. Oh, bagus sekali Lisbon ini. Semuanya kota bagus-bagus. Dunia kita ini indah sekali ya. Tapi sekarang ini sudah mulai dikacaukan, yang bajakan ini dibajak ini, dibom sana, bom sini. Orang pada gila, padahal dunia ini indah sekali untuk kita kunjungi ya. Tapi orang ribet mau saling membunuh. Nah, setelah Lisbon, aku akan ke kampung halamannya Cristiano Ronaldo. Dia kan juga dari Portugis, tapi inilah negara Portugis itu ya. Aku tunjukkan kalian. Ini loh negara Portugis. Di benua Portugis, Spanyol, dia itu di benua Eropa itu. Ini Eropa di sini, benua Eropa. Tapi Cristiano Ronaldo tidak tinggal di sini. Dia tinggal di kepulauan kecil di lautan Atlantik, di tengah-tengah laut Atlantik ini dia tinggalnya. Aku tunjukkan nanti ya. Nah, ini Spanyol, Portugis di sini kan. Aku zoom in ya. Aku zoom in. Itu Portugis ya, Portugis. Tapi dia tinggal di sekitar sini ini. Kalau kalian lihat, jauh dari Portugis, tapi masih termasuk
miliknya negara Portugis. Cristiano Ronaldo ini tinggal di kota Funchal di Pulau Madeira. Perhatikan letak Pulau Madeira ini lebih dekat dengan kota Casablanca di Morocco. Nah, kalau kalian lihat Casablanca, ini Funchal inilah pulau kecil, nggak kelihatan, nggak nggak kelihatan di map ya. Tapi kalau kalian lihat, nah ini aku zoom in baru kelihatan kan. Coba perhatikan posisi kota Casablanca ini. Terus di bawahnya Casablanca ada kota Marrakesh. Nah, di antara Casablanca dan Marrakesh ini, kalau kalian keluar ke lautan Atlantik, di situ ada pulau kecil yang namanya Pulau Madeira. Nah, Pulau Madeira ini ibu kotanya bernama Funchal. Disitulah Cristiano Ronaldo tinggal. Aku zoomnya ya. Aku zoomnya. Ini dia. Ini dia. Ini namanya Pulau Madeira. 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 Oke. Nah, inilah di mana dia tinggal. Kapal pesiar aku itu dari Lisbon, dia berlayar ke lautan Atlantik ke kota Funchal ini di Pulau Madeira. Nah, ini dia. Aku berhenti di pulau ini. Nah, kalau kalian tidak ikut kapal pesiar ya, mau ke pulau ini sulit sekali karena tidak ada pesawat yang mondar-mandir ke pulau kecil ini. Kalau kalian mau ke sana mahal sekali, jarang pesawat yang ke sana. Jadi kalian harus transit, mungkin harus ke Maroko dulu atau ke Spanyol atau ke Portugis dulu atau ke Kairo, nggak tahu ya. Yang jelas kalian harus transit dulu. Nah, setelah ke Funchal, kapal lagu berlayar melewati Samudra Atlantik ini ya. Ombaknya besar ini. Di sini ini bukan main ombaknya. Kapal segede itu diombang-ambing. Nah, dari Funchal aku ke pulau ini. Ini dia. Pulau yang namanya Ponta Delgada. Nah, ini. Ini kepulauan ini masih miliknya Portugis itu. Bukan main ya. Portugis dulu menjajah dunia dulunya. Nah, setelah ke pulau Ponta Delgada ini, aku berhenti di sini, kemudian kemana lagi itu ya? Ponta Delgada, terus Praia. Mana dia? Di sini nih. Tulisannya mana itu ya? Kok nggak ono ya tulisannya? Kalau nggak salah ya, pulaunya itu di mana? Di sini. Yang penting ini salah satu dari pulau ini. Aku berhenti di sini. Setelah dari sini, aku rasa ini loh, di sini ini. Setelah dari sini, kemudian ya, setelah dari sini baru ke New York. Setelah dari sini, ini dia. Setelah dari kepulauan ini, terus kapalnya menyeberang kembali ke New York City, ke sini nih. Nah, bukan main ya perjalanannya. Dari Barcelona, Portugis, ke tempatnya Cristiano Ronaldo di sini, berhenti di kepulauan sini, baru balik ke New York. Nah, mungkin ada kalian yang tanya, inilah Amerika, inilah Eropa, saya berangkat dari sini ke situ, terus mana Indonesia ya? Nah, ini dia.
Ini Amerika, ini Eropa, dari Spanyol, Portugis, terus kepulauan di tengah-tengah Laut Atlantik kembali ke New York. Nah itu ya, itulah perjalananku. Indonesia, ini dia. Ini Indonesia Raya. Ini Australia, Indonesia di sini. Jauh ya, bukan main ya. Maka itu ini di negara di belahan bumi bagian timur. Terus aku berada di negara belahan bagian barat. Nah, kalau kalian bisa bayangkan negara itu bundar ya. Yang sebelah barat ini Amerika sana, yang sebelah timur ini Indonesia. Jadi, kalau di Indonesia pagi hari, di tempat aku siang. Nah, sekarang ini ya, sekarang ini di Indonesia sudah baru jam berapa ya? Jam 7:12 sekarang ini di Indonesia. Jam 7:12 pagi September 19. Sudah hari Kamis di Indonesia. Hari Kamis tanggal 19 September. Jam 7:12 pagi. Nah, kalian pagi kan? Aku berada di sini malam, sore, masih tanggal 18 September. Ingat, kalian sudah tanggal 19 September pagi jam 7:12. Terus aku di Amerika sini, ini masih tanggal 18 September jam 8:12 malam, bedanya 11 jam. Nah itulah, aku berada di bumi belahan barat, kalian berada di bumi belahan timur. Nah, paginya, kalian pagi lebih duluan. Kalau kalian sudah jam 8, jam 7 pagi, tanggal 19, kalian sudah tanggal 19 duluan. Tapi aku ini di balik sono masih tanggal 18. Gendeng apa enggak? Bingung enggak? Kalian moga-moga enggak bingung. Nah itulah, maka itu perbedaan 11 jam. Di Indonesia pagi hari, di tempat aku malam hari. Nah seperti itulah kira-kira. Moga-moga kalian nggak bosan mendengarkan obrolan aku ini ya. Selanjutnya aku akan tunjukkan kalian tentang video-video aku sedang jalan-jalan di kota Funchal. Nikmati video-video itu ya dan foto-foto aku ya. Oke, berikut inilah aku tayangkan video dan foto-foto di kampung halamannya Cristiano Ronaldo. Semoga map ini bisa membantu kalian untuk lebih mengerti tentang perjalanan aku. Nah, berikut ini, inilah kapal pesiar yang aku tumpangi. Sekarang ini sedang mendekati Pulau Madeira. Dan kalian bisa melihat kota yang ada di depan itu, itulah kota yang namanya Funchal, di mana Cristiano Ronaldo tinggal. Nah, begitu kapal sandar, kalau kalian keluar ya, jalan-jalan, di dekat pelabuhan situ, kalian bisa melihat museum tentang Cristiano Ronaldo. Semuanya apa yang kalian ingin lihat ada di museum itu semua. Nah inilah museumnya. CR7 itu singkatan dari Cristiano Ronaldo. 7-nya tuh nggak tahu apa ya, itu mungkin nomor kaosnya. Nah ini patungnya. Di depan tuh ada patung besar, patungnya Cristiano Ronaldo. Nah ini awak kapal, orang-orang Indonesia semua ini yang di sini nih. Mereka nggak kerja ya jalan-jalan ya, kebetulan tidak kerja, jadi mereka bisa jalan-jalan. Atau mungkin mereka itu kerja malam, jadi sekarang ini
mereka waktunya tidur tapi kelayapan, ya nggak apa-apa lah. Yang penting dia kuat, masih kuat melek, ya nggak apa-apa. Nah, ini pemandangan di sekitar museum. Di depan itu kotanya itu. Nanti aku akan jalan-jalan ke depan sono. Nah, kotanya bagus ya di situ, persis di pulau. Terus ini kapal pesiar, kebetulan ada 2 kapal pesiar yang sandar. Yang sandar di pulau ini. Rame sekarang ini. Nah, ini dia, banyak orang foto-foto di sana. Nah, sekarang mau apa ya? Aku mau terus ngeyel, cerita terus, atau kalian mau dengar musik? Bagaimana kalau aku putarkan satu lagu country music? Aku senang dengar country music ya. Kalau musim panas itu kita jalan-jalan dengan mobil, terus mobil aku buka atapnya ya. Sambil jalan-jalan mendengarkan country music, wah asik sekali. Nah, aku putarkan lagu aja ya. Inilah country musiknya. When the knight in shining armor didn't show on the big white horse, she used her charms within the arms of the boy who lived next door, and happy ever after couldn't find its way. So the big bad wolf, he huffed, he puffed, and he blew their house away. Building blocks to Bobby's socks with the dream to live the life. For the time tick-tocks, for the cradle rocks, and the farmer takes a wife. With no rhyme or reason, the tale goes round and round. Ashes, ashes, they all fall down. Jack and Jill, they married and together climbed the hill. And when the path grew steep, Jack said, there's a way if there's a will. And starlight, starbright, hid behind the clouds that day. And down came the rain, and it washed their love away. Building blocks to Bobby's socks with the dream to live the life. For the time tick-tocks, for the cradle rocks, and the farmer takes a wife. With no rhyme or reason, the tale goes round and round. Ashes, ashes, they all fall down. When little girls with golden curls find the hearts are broken, for the tears fall through the looking glass, the sky is falling, and all the king's horses and all the king's men could not put their hearts together again. Every miss believes one day that she'll find the perfect fella, but a slipper made of glass won't fit like it did in Cinderella. Fairy moms and their magic wands give riches to the poorest, only to be lost inside a disenchanted forest. Building blocks to Bobby's socks with the dream to live the life. For the time tick-tocks, for the cradle rocks, and the farmer takes a wife. With no rhyme or reason, the tale goes round and round. Ashes, ashes, they all fall down. Ashes, ashes, they all fall down. Chuck and Mary, they raised 8 kids. They loved them all no matter what they did. 5 little women and 3 strong, healthy boys. He drove a truck for 30-some seasons,
reasons. They bought a house in Markham, Illinois. They planted a generation tree. There were a few broken branches that the world could see, but the roots were strong. No matter what went wrong, they knew they were family. How the kids grew older as kids will, tried to be like their parents' stuffed shoes to fill. Chuck and Mary prayed the values taught would stand. One by one they left the nest. Some returned when it was best. They always knew they'd get a helping hand. They planted a generation tree. There were a few broken branches that the world could see, but the roots were strong. No matter what went wrong, they knew they were family. Now they're long since retired and doing fine. They lost Tommy in '89 when they gathered to pray beside his bed. It was the only time they ever saw their daddy cry, when he watched the youngest of his sons die. He
kapal aku baru sandar di New York City sekitar jam 4 pagi. Di sini masih gelap, kalian bisa lihat itu pemandangan lampu-lampu dari New York City. Bagus sekali ya. Nah, video ini aku ambil dari balkoni yang ada di depan kamar aku. Kamar aku menghadap ke depan moncongnya kapal. Nah, kalian bisa lihat di atas itu adalah ruangan nahkoda. Orang yang nyetir kapal itu ada di atas sana dengan kapten segala macam, ada di atas sana. Situ ruangan untuk nyopir kapalnya itu. Nah, di bawah itu kamar aku, persis di bawahnya ruangan nahkoda. Nah, kamar aku ini adalah kelas kelas penthouse yang letaknya lokasinya di depan kapal. Nah, lihat ini. Ini kamar aku. Nah, kalau kalian lihat itu di depan itu ya, yang nomor 3 dari kanan, kalau kalian menghadap ke kapal, nah itu yang aku kasih kotak itu, itulah kamar aku di situ. Yang ketiga dari yang ketiga dari kanan. Kalau kalian melihat berhadapan dengan kapal, kamar aku yang ketiga dari kanan, sebelah kanan. Nah, inilah aku ambil dari kamar aku menghadap ke depan. Ini aku sedang duduk di belakang kapal, di kafe yang ada di belakang kapal. Nah, lihat tuh pemandangannya bagus sekali. Kalau sore duduk-duduk ngopi di sini, wah enak sekali ya. Kalau cuaca bagus. Ya, ini balkoni aku menghadap ke moncong kapal, depan kapal. Nah, terus itu kamar aku tuh. Nah, ini sekarang aku akan masuk ke kamar aku ya. Belok kanan. Nah, kamar aku ada di sini nih. Ini kiri, sebelah kiri kamar aku nomor 9500 nomor kamar aku. Ini aku masuk. Nah, inilah kamar aku. Cukup besar balkoni. Nah, balkoni ini disediakan ada butlernya. Butlernya tuh ada jongos. Ada jongosnya. Kalau aku ingin makan di dalam kamar aku, tinggal aku telepon, jongosnya datang nganterin aku makanan apa yang aku inginkan ada di sini. Nah, ini kamar aku seperti ini. Nah, yang depan itu ke kiri itu kamar mandi, yang sebelah kanan itu pintu untuk keluar kamar. Nah, di belakang aku itu bagian depan ada pintunya ya. Nanti aku akan keluar. Kalian bisa lihat nih, aku sedang membuka pintunya itu ya. Aku mundur keluar. Aku lihat, aku ambil ini dari balkon ya, aku ambil. Nah, ada tempat tidur, ada sofanya, ada meja makan, komplit ini. Kamar penthouse ini termasuk mahal. Ya, yang paling mahal namanya The Heaven. Itu surga. Kalau di kapal NCL singkatan dari Norwegian Cruise Line. Itu istilahnya yang paling mahal itu The Heaven. Surga. Yang kedua termahal adalah penthouse ya, ini dia. Lokasinya di depan kapal, di bawahnya persis nahkoda kapal itu. Itu ruangan kapten. Kalau nyopir kapal ada di atas aku situ. Nah, di depan kapal ini ada 6 kamar. Aku yang ketiga, nomor dari sana ada yang kalian lihat itu ada 2 kamar, terus aku nomor 3, terus ada 3 lagi di sana. Nah, kamar aku itu menghadap ke moncong kapal ini. Nah, kalian bisa lihat. Bagus sekali kalau sedang berlayar, kita duduk di balkoni bisa melihat ke depan. Apalagi kalau kapal sedang mau sandar ya. Pemandangannya bagus. Jadi aku bisa melihat dari kamar aku, nggak usah keluar. Aku bisa melihat dari balkoni yang ada di kamar aku, asik pemandangannya. Nah, itu ruangan nahkoda. Di atas itu, terus di atasnya nahkoda itu ada deck yang paling tinggi itu. Tingkat 13 yang paling atas. Jadi setelah The Heaven, terus kemudian penthouse,
Terus kemudian kamar yang yang ada balkoninya tapi posisinya di samping. Nah, ini di bawah di atasnya kapten. Kamar aku, terus ruang nahkoda, terus ruang ini untuk duduk-duduk asik di sini. Nah, kalian bisa lihat ini ya. Kita bisa relax di sini. Kalau pagi ngopi, pesen apa aja tinggal ngomong pelayannya, ada yang datang yang nganter. Kita bisa pesan minuman keras, kopi, segala macam. Suka-suka kalian, main kartu. Nah, ini pelayannya, kita bisa pesan apa aja yang kalian mau. Kalau malam, ini ruangan ini untuk ruangan dansa, untuk dancing. Asik di sini, setiap malam ada pesta. Nah, terus setelah ini aku sedang jalan-jalan di kota Funchal, agak atas sedikit tempatnya. Lah, seperti inilah kalau lagi mendung, mau hujan, wah serem sekali di sini. Seperti inilah. Oke, kira-kira sampai di sini dulu ya. Akan aku akhiri. Nah, apa ya, enaknya kalau kamar kita di depan ini, pemandangannya bagus. Kalau mau sandar, wah pemandangannya first class lah. Kalau di sini. Tapi minusnya itu ya, kalau kita berlayar ke Samudra Atlantik gitu ya, ombaknya besar, kapal ini goyang-goyang, terasa goyangnya. Apalagi kalau ombak menghantam dari samping, kita bisa dengar seperti dihantam dengan batu, bang, 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 begitu. Jadi terasa lagi, goyangnya itu terasa. Padahal kapal segede ini loh ya, bisa digoyang, diombang-ambingkan. Nah, itu istri aku itu. Nah, ini kalian bisa lihat kursi-kursinya ditumpuk ini di sini. Karena apa? Karena semalam anginnya besar sekali. Jadi kursinya harus ditumpuk, diikat seperti ini agar kursinya nggak lari ke sana ke sini. Kebetulan semalam itu anginnya bukan main, besar sekali. Nah, seperti inilah kamar aku yang kelas penthouse. Nah, setelah penthouse itu ada kamar yang namanya yang ada balkoninya, tapi balkoninya posisinya di samping-samping kapal semuanya. Aku berada di depan kapal karena penthouse ya, spesial. Terus kalau pulang pun aku juga nggak ngantri seperti mereka. Aku mempunyai pintu sendiri untuk keluar masuk lebih enak itu. Nggak desek-desekan. Terus kamar yang lebih murah lagi dari balkoni yang ada di samping itu ada kamar tapi jendelanya hanya kecil, nggak bisa dibuka. Jadi cuman untuk ingak-inguk tok. Terus yang termurah itu kamar yang ada di tengah yang nggak ada jendelanya. Nah, itulah kamar yang paling murah. Nah, jadi kelasnya ada yang nggak ada jendelanya, ada yang jendela kecil, terus kemudian yang ada balkoni di samping kapal, terus di atas itu ada penthouse. Penthouse itu dikasih pelayan, ada pelayan spesial, butlernya itu ada spesial untuk melayani kita. Terus kemudian The Heaven itu yang paling mahal sekali, itu seperti apartemen itu. Jadi kalau kalian satu keluarga berlibur sama-sama ya harus nyewa itu apartemen itu, The Heaven itu namanya. Seperti inilah. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bahagia. Ciao, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.